semuanya, kembali lagi dengan saya Govinda Rumi. Jadi hari ini aku mau bercerita sedikit tentang pengalamanku menghadiri acara workshop yang diinisiasikan oleh Gung Ama dan temannya yang berasal dari Jogja. Jadi Gung Ama ini memang sangat spesial ya, dia sangat suka mengangkat teknologi-teknologi jadul dan salah satunya ini adalah salt print. Sebuah teknologi awal abad ke-21 kalau nggak salah, atau 20 ya. Pokoknya antara 2 abad itulah. Jadi selama workshop itu aku melihat banyak banget yang antusias, ternyata masih banyak yang menginginkan experience itu. Jadi langsung aja yuk ke interviewnya sambil kita intip-intip dikit proses pembuatannya. Mungkin mereka lebih bisa menjelaskan daripada aku. Saya Gung Ama dari Gama Creative Hub. Saya Masko atau Koko atau Yohanes Widoyoko dari Yogyakarta, dari Indonesian Alternative Process. Salt print itu adalah proses reproduksi foto atau cetak foto, ditemukan pada tahun 1839 oleh William Fox Henry Talbot. Pada waktu itu memang belum ada paper foto seperti sekarang. Jadi untuk mereproduksi dan memperbanyak hasil cetakan itu menggunakan teknik salt print. Nah, salt print sendiri itu terdiri dari 2 bagian bahannya, yaitu salt sendiri, sodium chloride atau bahasa Indonesianya garam, kemudian silver nitrat. Kedua bahan ini jika dicairkan dan disatukan di atas kertas, dia akan menjadi sensitif. Akhirnya terciptalah imaji gambar yang sesuai atau 1:1. Ketertarikan saya itu dimulai awal 2019. Saya sendiri mencari tahu tentang awal fotografi atau early fotografi atau old fotografi. Nah, di situ banyak sekali teknik-teknik cetak di era fotografi zaman dulu. Secara pribadi saya baru tahu gitu loh. Oh, ternyata cetak ini sebelum darkroom sudah ada salt print. Dari situ penasaran, tapi saya belum berani melakukan karena ada beberapa bahan-bahan cukup bahaya. Semakin penasaran, semakin ingin mencoba. Nah, kemudian sambil cari tahu, baca-baca, tanya sana tanya sini, akhirnya saya berani mempraktekkan itu dan ingin mengalami secara langsung, melakukan secara langsung. Di saat sekarang era digital ada cetak yang lebih cepat, saya harus mendalami ke cetak tua karena awal prosesnya tetap dari sini juga. Dari situ tekun langsung dipelajari terus, latihan terus sampai sekarang, akhirnya ya terjadilah ini semacam lokakarya bareng gitu segala macam. Mungkin Gung Ama bisa nambahin? Ya, sebenarnya melihat proses fotografi kini semakin cepat gitu. Semakin cepat kita pengen menjadi penyeimbang saja bahwa bagaimana proses alternatif fotografi ini, bagaimana fotografi berproses sampai saat ini, dan kita menekuni cetak tua, menekuni alternatif proses fotografi ada sentuhan, paling tidak ada sentuhan personal dari si pekaryanya sendiri. Menurutku itu yang menarik gitu loh. Menurutku itu yang menarik dan bisa menuangkan rasa. Jadi kayak gitu banget lah ketika mendapatkan hasilnya kan gitu, kayak klimaksnya nemu di situ. Jadi mempelajari cetak tua, mempelajari nilai, mempelajari alternatif proses, belajar sabar, belajar self healing. Jadi yoganya itu Masuk istilahnya apa ya? Handmade fotografi. Kalau kita nggak buat, nggak terjadi fotografi karena kita harus membuat media yang sensitif terhadap cahaya yang bisa merekam itu semua. Kalau aku personal belajarnya dari bapak ini. Ya, jadi proses belajarku adalah kolektif banget gitu, kayak tertarik dulu di awal, terus cari-cari, terus ada nih teman-teman yang main ini, ya datang, kenalan, ngobrol, dan bagaimana pengalaman kita masing-masing, akhirnya kita bicarakan. Jadi ya prosesnya seperti itu. Kalau Masko emang ngulik banget. Jadi Masko teknis banget dan memang ngulik sampai dalam-dalam banget. Kalau diomongin sekarang habis rumus-rumusnya. Sebenarnya nggak susah, yang dijelaskan di awal tadi itu memang bahannya itu cuman air garam, silver nitrat atau perak nitrat, kemudian kertas yang tebal lah, watercolor 300 GSM gitu, karena kontak air itu akan lama. Itu kalau kertasnya tipis pasti agak sobek. Nah, kalau sekarang ada istilah namanya digital negatif. Kalau zaman Fox Henry Talbot ada namanya negatif kertas yang dia buat sendiri, itu namanya calotype. Kemudian di era 1800 mau masuk 1900-an itu ada namanya wet plate collodion, negatif kaca. Kemudian lebih cepat lagi yaitu menggunakan dry plate.
kita sekarang agak dipermudah lah, ada cetak printer Photoshop yang bisa menginvert langsung dari positif ke negatif, udah tinggal di print ke media yang transparan. Nah itulah disebut digital negatif karena tetap ada proses digitalnya. Jadi negatif yang kita pakai ini kita sebut digital negatif. Hanya kayak Gung Ama itu pernah bilang tuh kuno kini kuno. Nah, itu ada kemudahan. Kita nggak perlu buat negatif yang ribet juga itu loh. Ribetnya cukup prosesnya ini ada. Sebenarnya nggak ribet kalau kita mau berusaha, mau mencoba itu nggak ribet. Yang ngebuat nggak ribet itu adalah tertarik dulu. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah membuat teman-teman tertarik dulu buat melihat atau melakukan proses ini gitu. Kalau di sini kita pakai kalkir sementara. Kalau yang sebenarnya ada yang lebih bagus bisa exposing cepat itu pakai Mika. Cuman kebetulan karena terkendala waktu, tapi nggak apa-apa kalkir sih. Sebenarnya banyak ya teman-teman yang bermain di nanti fotografi proses dan memang apa ya kita kayak kolektifan gitu. Jadi belum mewadahi diri menjadi sebuah komunitas, tapi ya kita sudah terlink satu sama lain. Jadi di Jogja, di Solo, Bandung, Jakarta sudah terkoneksi semua gitu. Dan beberapa bulan lalu kita juga sempat berkumpul sama teman-teman penggiat alternatif. Baru ada wacana dan akan membuat sebuah wadah gitu kayak asosiasi alternatif mungkin. Kenapa kita membutuhkan gitu? Karena ya chemical ini ya cukup banyak bahan yang berbahaya dan susah kita dapatkan. Ya siapa tahu dari wadah ini bisa nantinya. Cuman untuk saat ini mungkin ini baru panas di Indonesia, baru memanas dan semoga IAPI bisa menjadi wadah ya. Ya semoga lah. Jadi sebenarnya aku ada akun pribadi di Instagram, kemudian aku bikin lagi itu karena iseng aja sih, terus sebenarnya ini bergeraknya personal. Jadi karena akunnya biar khusus ini aja ya itu. Jadi ada keinginan untuk bergerak gitu loh. Sebenarnya belum ada komunitas, semua bergerak sendiri, nggak kayak komunitas kamera analog, komunitas apa. Nah, Indonesian Alternative Process yang saya buat ini sebenarnya baru awal banget dan itu ide-ide pribadi. Dan saya di Jogja ini membuat workshop mulai dari untuk anak-anak SMP ya, yang jelas bukan kayak Salprint, yang lain yang lebih low toxic atau nggak terlalu beracun gitulah. Jadi kalau komunitas belum ada, paling kita yang melalui ini sih, melalui medsos gitu atau kontak gitu. Entah ada yang kayak yang ikut Rio Helmi, entah dia bernostalgia dengan darkroomnya dulu, bagaimana dia berproses. Nggak tahu itu personal banget sebenarnya. Yang kita harapkan sih sasarannya ke mahasiswa sebenarnya. Karena ya banyak bahan akademis yang bisa mereka dapatkan, cuman tidak terlalu banyak yang ikut mahasiswa ya. Akhirnya ya para praktisi yang penasaran aja, itu maksudnya personal banget sih orang-orang yang datang. Kalau harapanku sih Bali paling tidak memiliki sebuah wadah lah ya, bahwa mengenalkan alternatif proses ini adalah sebuah proses fotografi yang cukup menarik gitu, cukup seru juga gitu. Tidak berani berharap apa-apa, cuman aku berjalan aja. Ada yang pengen ya yuk kita belajar bareng-bareng. Ada yang enggak pengen ya enggak apa-apa, ada yang penasaran ya ayo monggo datang. Paling tidak aku sudah menyediakan wadah gitu aja, sudah menyediakan ruang untuk teman-teman berkreativitas di Gamma Creative Hub ini gitu. Tujuanku di Gamma Creative Hub membuat lab, membuat workshop proses-proses gini ya seru-seruan aja gitu. Dan kedepannya nggak tahu, harapannya tergantung teman-teman berharap apa tidak kan gitu. Itu harapannya. Nggak terlalu banyak ekspektasi sih. Jadi ingin mengenalkan proses fotografi tua atau early fotografi, old fotografi kepada khalayak umum dan juga akademis lah. Apalagi tren foto ini sudah pesat banget gitu. Jadi mereka tetap bisa tahu tentang sejarah fotografi itu, gimana foto itu berproses, gimana tangan kita bisa langsung kontak mengerjakan itu. Dan ada juga ada teknik namanya kameraless, merekam benda tanpa menggunakan kamera sama sekali, yang disebut fotogram atau kameraless tadi. Nah di situ kan menjadi apa ya, unik gitu loh. Walaupun memang dari semua orang memang nggak banyak yang tahu kan, tapi paling nggak sedikit gitulah paham gitu loh. Gitu aja. Kata terakhir, terus berkarya. Ya sama sih, terus berkarya, tetap mencoba dan belajarlah dari kesalahan. Karena dari kesalahan itu kita kan dapat yang lebih baik dan semakin baik lagi. Gitu aja. Terima kasih. Satu lagi kata terakhir.
Jangan berhenti penasaran. Oke, terima kasih buat mereka yang sudah sharing pengalaman mereka dan passion mereka soal salt print ini. Sungguh menarik melihat passion seseorang terhadap sesuatu, karena ya aku sendiri sih nggak passionate terhadap salt print, tapi untung ada ya, jadi teknologi ini tidak mati. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin kalian ingin aku membahas sesuatu yang lain, jangan malu-malu untuk memberikan suggestion. Kalau emang suka video ini, silahkan subscribe, karena tipe-tipe video yang akan aku sharing ya kira-kira seperti ini. Tapi kalau kalian nggak suka, ya udah, bye-bye.